Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Heran, hidup gue gini-gini aja. Hari-hari kalau nggak pusing mau makan apa, ya pusing bayar cicilan. Pengen deh jadi adenya Rafathar. Mau apa tinggal tunjuk. Eits, lo semua pasti pernah kan mikir gini? Capek sama hidup yang gini-gini aja. Dan berharap ada orang kaya yang mungut lo jadi anak. Hahaha, itu pernah kejadian sama gue. Kenalan dulu, nama gue Sahlan. Kalau Dahlah mah, kehidupan gue yang butek ini. Umur gue sekarang 22 tahun. Dan sekarang gue tinggal di kota supplier hujan kita, Bogor. Gue akan berbagi cerita yang mungkin buat lo semua terdengar gak masuk akal. Karena bisa dibilang, gue udah make hoki seumur hidup gue. Oke, jadi gini ceritanya. Waktu itu umur gue masih 17 tahun. Lagi imut-imutnya kayak Tinky Winky. Gue anak pertama dari 4 bersaudara yang hidup di keluarga sederhana dan anak laki satu-satunya. Adik-adik gue semuanya cewek. Bokap nyokap gue kerja sebagai buruh biasa. Ya bisa dibilang gue ini keluarga dengan perekonomian menengah. Dibilang miskin ya enggak, kaya apalagi. Sayangnya juga, gue cuma sekolah sampai SMP. Dan gak lanjut karena keadaan keluarga gue pada saat itu lagi nyungsep secara finansial. Gue juga gak keberatan untuk kerja untuk bantu-bantu ekonomi keluarga. Kebetulan, rezeki gue lagi bagus. Dan gue dapat kerjaan sebagai buruh di salah satu pabrik sepatu di Bogor. Ya lumayan lah gajinya. Buat sekedar bantu beli-beli lauk tambahan kayak bon cabe sama masako sapi. Saat itu sehari-hari gue kayak biasa. Pagi kerja, balik malam. Kadang juga balik kerja nongkrong dulu sama temen-temen. Biar nggak melempem kayak Squidward. Gitu terus ngulang-ulang rutinitasnya. Sampai suatu hari, gue diajak sama saudara gue. Sebut saja namanya Mang Asep. Yang kerja di salah satu sekolah SMK sebagai cleaning service. Gue cuma diajak buat nemenin doang sih. Karena kebetulan gue belum jadi buruh saat itu. Sembari nungguin Mang Asep kerja, gue disuruh nunggu di pos keamanan depan. Was, cukurukuk, kugeru. Ketemulah gue sama Pak Satpam tua. Bisa kita sebut Pak Ojak. Gue diajak ngobrol lah tuh sama Pak Ojak kesana kemari. Biasalah basa-basi. By the way, on the way to busway, sebelumnya gue juga emang udah sering diajak ke sekolah. Jadi gue udah bestie bedah sama si Babe nih. Tibalah waktu istirahat. Dan Mang Asep pun join ke pos buat cangcimen. Bincang cihuy men, bareng kita. Di tengah-tengah hening, si Babe Ojak nih bilang, "Sep, lu udah nemu belum anak cowok yang diminta sama Pak Roy?" Mang Asep pun jawab, "Belum nih beh." Dalam hati gue ngebatin, serem bener nih bapak-bapak. Nyari tumbal buat pesugihan kah? Terus tiba-tiba mereka barengan natap ke gue. "Nah," kata si Babe, "gimana kalau si Sahlan aja nih Sep? Cocok sama kriteria kan ya? Masih muda, sehat, terus kayaknya nggak begajulan juga anaknya." Gue langsung kayak, waduh, mampus nih gue kalau mati sekarang. Cita-cita gue buat jadi pacar Ralinsyah belum kesampean, masa udah mati aja? Terus Mang Asep nepok pundak gue sambil ketawa. "Pucet amat Lan, kagak bakal diapa-apain." Kemudian dijelasin lah tuh sama Mang Asep tentang maksud dan arah pembicaraan ini kemana. Ternyata, sebelumnya Mang Asep ini dapat kabar kalau pemilik rumah besar di dekat sekolahan yang nama Pak Roy ini lagi nyari anak angkat, khususnya laki-laki. Nggak tahu deh tuh mereka lagi mau ngeprank gue doang atau beneran. Usut punya usut, ternyata Pak Roy ini emang dari lama tuh pengen punya anak laki-laki sebagai penerusnya. Tapi apa daya, beliau menikah dengan istrinya yang sekarang dan ketiga anaknya semua perempuan. Pak Roy ini katanya pengen punya teman ngobrol laki-laki. Nah, karena kebetulan gue ada di situ, jadi gue lah yang direkomendasikan Mang Asep dan si Babeh ke Pak Roy. FYI, Pak Roy ini udah lumayan tua. Dia udah nggak megang kerjaan lagi. Jadi, semua harta dia yang melimpah ruah ke cintaku padanya ini, udah dilepas tangan dan dihandle sama asisten pribadinya. Buset. Dah kayak papa gula dari Wattpad aja nih ceritanya. Bedanya, kalau yang ini mah aki-aki. Dengar penjelasan dari Mang Asep dan Babe Ojak yang mau rekomendasikan gue jadi anak angkatnya Pak Roy itu, gue akhirnya mempertimbangkan untuk coba peruntungan nih. Kali aja ya kan, ini cara Tuhan buat ngubah nasib hidup gue. Gak ada salahnya juga lah, nyicip kekayaan sedikit doang mah. Ya walaupun, kalau boleh jujur, sebenarnya gue agak ketar-ketir. Singkat cerita, dibawalah gue menghadap Pak Roy. Setibanya gue di rumahnya, gue melongo tercengang. Bejir,
Nih rumah apa kastil Putri Elsa? Gede bener coy. Gak lama setelah itu, nongol tuh Pak Roy. Dari wajahnya gue sih bisa lihat kalau senyum si kakek Roy ini tulus banget. Gue jadi merasa bersalah gitu karena merasa curiga duluan sama beliau. Gimana gak ngeri kalau tiba-tiba ada orang kaya yang mau angkat jadi anak. Bukan apa-apa nih ya. Takutnya kan ternyata si Pak Roy ini mantan bos mafia yang lagi mau jual ginjal gue gimana. Tapi semua pikiran curiga itu akhirnya sirna sih setelah lihat senyuman dia. Cie, senyummu mengalihkan dunia aku, Pak. Acikiwira wewewew. Oke, kita akhirnya ngobrol. Dan beliau banyak nanya-nanya ke gue. Di sepanjang obrolan gue sama dia, karisma berwibawa dan pengusahanya itu emang kelihatan banget guys. Kayak konglomerat yang kerutan di jidatnya tuh karena pusing mikirin besok mau pakai cara apa lagi buat ngabisin duitnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata sebelumnya Pak Roy ini udah pernah angkat anak laki-laki. Tapi dia ngerasa kurang sreg sama dia. Soalnya si anak cowok itu pendiam banget katanya. Sedangkan gue kan anaknya gacor ya kalau ngobrol. Gak pernah habis bahan lah. Kayak tukang jahit selalu ada bahan. Dia seneng sama gue. Karena menurut dia gue anaknya cukup interaktif kalau diajak ngobrol. Dan gak banyak diem aja walaupun baru kenal. Gue ngobrol lumayan lama sama beliau. Sementara Mang Asep sama si Babe Ojak malah asik godain pembantunya. Sialan emang tua bangka hidung belang keong racun. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak ketidur. Setelah ngobrol panjang lebar di hari itu, gue balik ke rumah buat mikirin mateng-mateng. Apakah gue akan mengambil kesempatan ini atau enggak? Karena syarat dari beliau juga nggak ribet sih. Yang penting diizinkan orang tua, gue mau tinggal bareng di rumah beliau dan nemenin dia ngobrol. Kayaknya semua ini cukup possible untuk dilakukan. Malamnya gue pikir-pikir dah tuh omongan Pak Roy. Gue pikirin panjang kali lebar sama dengan luas dan akhirnya gue memutuskan untuk menerima tawarannya. Gue pun izin dulu ke ortu. Dan lo tahu apa? Diizinin dong. Gila sih. Gue curiga. Jangan-jangan selama ini ortu gue emang ngerasa gue ini beban keluarga ya? Tapi enggak ya guys. Bercanda. Mau lagi? Bercanda. Fafifu was. Akhirnya, esok harinya gue pamit meninggalkan rumah, keluarga, dan teman-teman tongkrongan sekitar rumah gue. Gue juga berhenti kerja dan secara resmi jadi anak angkat Pak Roy di hari itu juga. Ketika sampai di rumahnya, lagi-lagi gue dibuat melongo ketika masuk ke dalam rumahnya. Luas banget, bejir. Belum lagi semua barang-barang yang ada di sana tuh kelihatan mewah-mewah semua. Bejir, mimpi apa gue bisa tiba-tiba jadi anak orang kaya gini? Nih, gue jelasin gimana penempatan rumahnya. Jadi, rumah ini tuh ada 4 lantai, taman yang luas, parkiran, dan ada kolam renang juga yang gede banget. Menurut penjelasan Pak Roy sih, 4 lantai ini dibagi-bagi buat anak-anaknya dan dia. Anak pertama ada di lantai 2, anak kedua dan ketiga ada di lantai 3. Pak Roy dan istrinya ada di lantai 1. Sementara gue nanti rencananya akan menempati lantai 4. Jadi, satu lantai itu khusus untuk keperluan dan kebutuhan kita masing-masing. Ini buat orang-orang yang takutan sama dedemit. Kata gue sih, mending lo lambaikan tangan aja. Lo bayangin aja tuh, selantai yang seluas itu buat lo sendiri. Bisa tuh satu lantai gue pakai buat main futsal di sana. Singkat cerita, setelah berkeliling cukup lama, akhirnya gue dikenalin sama ketiga anak perempuan dan istrinya. Mereka semua cantik-cantik dan ramah pula. Gue disapa dengan sangat manis. Malu banget gue. Ngobrol-ngobrol lah tuh kita di situ. Dan akhirnya gue tahu kalau ternyata anak pertama Pak Roy ini udah lulus kuliah dan lagi ngurusin bisnis sekarang. Anak keduanya udah mau lulus kuliah. Sementara anak ketiganya baru mau masuk kuliah. Beres kenalan hahaha, gue diantarlah sama istri Pak Roy ke kamar yang udah disiapin buat gue. Salan, kalau butuh apa-apa bilang aja ya, nanti disiapin. Bejir, berasa jadi orang penting gak sih lo, Gils? Di hari pertama gue jadi anak angkat Crazy Rich ini, rasanya kayak bahagia banget, sumpah deh. Kayak langsung pengen bestian gitu sama Rafathar saat itu juga. Terus jajan Lamborghini tiap minggu. Hahaha. Setelah adaptasi beberapa hari, gue juga udah mulai paham aktivitas dan rutinitas yang harus gue lakukan setiap harinya. Kayak misalnya kalau pagi kita harus sarapan bareng sekeluarga. Begitu juga kalau makan siang. Menuju agak sore, biasanya gue nemenin bokap angkat gue itu buat ngobrol. Nah, pas udah sore, baru dah tuh gue bebas mau ngapain. Udah, gitu terus aja keseharian gue. Pokoknya tiap makan harus bareng dan kumpul di meja makan.
Beberapa minggu gue menjalani hidup yang serba wah ini tanpa ada bosennya. Kerjaan gue cuma nemenin bokap ngobrol. Kadang juga gue iseng main ke kamar kakak-kakak gue. Hehe, gak ngapa-ngapain sumpah. Kita cuma bermain permainan papan, bermain tic-tac-toe, meminum coklat panas, bermain permainan papan, bermain tic-tac-toe, meminum coklat panas. Lama-lama gaya hidup gue berubah mengikuti kehidupan mereka. Sampai suatu hari, gue jajan di warung biasa dan bawa pulang makanannya gitu. Tapi pas sampai rumah, gue dimarahin habis-habisan. Gue kaget dong, masa cuma perkara jajanan warung aja dipermasalahkan sampai begininya? Padahal dulu ini tuh jajanan keseharian gue. Dan yang gue bawa cuma sedikit, kayak ciki-cikian murahan bemicin yang enak banget itu loh. Dia bilang, kamu jangan pernah jajan di warung lagi ya. Kalau memang kamu mau jajan, di April Mart aja ya. Nih, pakai kartu kredit papa. Terserah deh kamu mau jajan apa. Gue sampai heran. Salahnya di mana coba? Gue juga nggak merasa ada perbedaan yang besar. Tapi karena udah dimarahin gitu, ya udah deh, gue nurut aja. Pernah malam-malam gue kepikiran, kenapa ya? Gue kok bisa seberuntung ini? Tapi kadang overthinking juga. Jangan-jangan sebenarnya ini cuma kebahagiaan yang semu. Suatu hari mereka bisa aja berbuat jahat sama gue. Makanya gue setiap malam selalu kunci pintu rapet-rapet. Kan ngeri juga ya. Kalau pas pagi tiba-tiba udah ada yang hilang aja tuh anggota tubuh gue. Tapi alhamdulillah sih, selama sebulan gue di sini aman-aman aja. Hari-hari berlalu, makin lama makin ada perasaan dan pikiran-pikiran yang mengganggu gue. Kadang kalau lagi makan enak, gue suka kepikiran. Keluarga gue makan apa ya di rumah? Udah makan belum ya? Pernah suatu hari gue pulang ke rumah lama gue untuk sekedar nanya kabar dan melepas rindu. Bagusnya saat itu gue diizinin sama bapak angkat gue. Tapi sayang, pertemuan itu nggak bisa lama-lama. Terpaksa gue harus ninggalin keluarga lama gue. Padahal gue masih kangen banget. Gue melanjutkan kehidupan gue sebagai anak angkat orang kaya. Dengan rutinitas yang itu-itu aja. Lama-kelamaan gue jenuh. Dan gue ngerasa kayaknya ada yang salah dengan ini semua. Bayangin aja, rumah sebesar itu dan lantai seluas itu cuma diisi sama gue sendiri. Sedangkan biasanya kalau di rumah gue yang lama, walaupun gak luas dan banyak anggota keluarga, kita selalu sama-sama, ketawa dan bercanda bareng, ngobrol apa aja. Akhirnya, setelah pertimbangan yang cukup lama, gue memilih untuk mengundurkan diri secara diam-diam. Alias, gue kabur dari rumah itu. Gue gak pernah balik lagi setelah hari itu. Gak ada sehari pun Pak Roy gak nyusulin gue ke rumah dan mohon-mohon ke gue untuk balik lagi tinggal bareng dia. Beliau merasa gue anak yang cukup baik dan menyenangkan buat diajak ngobrol. Tapi akhirnya gue jujur, gue gak kuat kalau lama-lama tinggal di sana. Mendengar penolakan gue, Pak Roy sedih banget. Tapi dia juga gak bisa apa-apa. Dan akhirnya nyerah juga. Beliau bilang, kalau mau main ke rumah datang aja ya. Jangan sungkan, Bapak tunggu. Gue cuma menanggapi dengan senyum terima kasih. Tapi sekalipun gak pernah balik lagi ke sana sampai detik ini. Dari sini bisa diambil kesimpulan, kalau bergelimang harta gak selalu bikin kita bahagia. Emang sih gue bisa dapat apapun yang gue mau. Tapi kalau harus menukar keluarga gue demi harta melimpah ruah itu, kayaknya gak dulu deh. Harta memang bisa dicari. Ya walaupun susah kadang-kadang. Tapi buat gue, keluarga yang utama.